Di jantung kota Bandung, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu semangat kebinekaan global, yaitu Museum Konferensi Asia Afrika. Lebih dari sekedar menyimpan artefak masa lalu, museum ini adalah pengingat akan sebuah yang penting ketika bangsa-bangsa dengan latar belakang beragam bersatu demi kemerdekaan dan perdamaian. Namun, seberapa relevankah warisan semangat ini di tengah tantangan kebinekaan masa kini? Mengunjungi Museum KAA, kita disuguhkan dengan jejak-jejak konkret persatuan. Foto-foto para pemimpin dari berbagai ras, budaya, dan sistem politik duduk bersama. Merumuskan dasar sila Bandung, yaitu prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kedaulatan, kesetaraan, dan non-intervensi. Ini adalah manifestasi nyata bahwa kebinekaan bukanlah penghalang untuk mencapai tujuan mulia bersama. Museum Konferensi Asia Afrika ini mengajarkan kita sebuah pelajaran fundamental tentang kebinekaan. Dulu, di sini berkumpullah para pemimpin dari berbagai bangsa yang memiliki bahasa, warna kulit, budaya, bahkan sistem politik yang berbeda jauh. Namun, mereka tidak menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk terpecah belah. Sebaliknya, perbedaan itu justru menjadi landasan persatuan untuk melawan ketidakadilan global. Jika dulu bangsa-bangsa di Asia dan Afrika bisa bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan bersama, maka kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk seharusnya mampu melakukan hal yang sama. Kebinekaan bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang menyadari bahwa setiap perbedaan adalah kekuatan yang bisa menyatukan kita untuk tujuan yang lebih besar. Di sini, di Museum Konferensi Asia Afrika, saya menemukan jawaban yang mendalam tentang apa itu kebinekaan. Selama ini, kita sering mendengar kata itu. Di sini, saya melihatnya terwujud dalam sebuah peristiwa besar. Di tahun 1955, para pemimpin dari berbagai bangsa dengan bahasa, warna kulit, dan keyakinan yang berbeda berkumpul di ruangan ini. Mereka datang bukan untuk saling menyingkirkan, melainkan untuk duduk bersama, berdialog, dan menemukan titik temu. Bayangkan betapa besarnya perbedaan di antara mereka. Ada yang berambut lurus, ada yang keriting, ada yang berkulit gelap, ada yang terang. Mereka datang dari latar belakang kolonialisme yang sama-sama menyakitkan, tapi memilih untuk bangkit bersama. Mereka membuktikan bahwa perbedaan adalah sebuah takdir, sementara persatuan adalah sebuah pilihan. Pilihan itulah yang harus terus kita ambil. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries. Museum ini adalah bukti nyata bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi semboyan, tapi juga prinsip yang berhasil diwujudkan dalam skala global. Warisan semangat inilah yang harus terus kita bawa, kita refleksikan, dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik di lingkungan kampus, masyarakat, maupun dimanapun kita berada. Melalui kunjungan ke Museum Konferensi Asia Afrika ini, saya bukan hanya menyelesaikan tugas kuliah. Lebih dari itu, saya mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang apa arti sesungguhnya dari kebinekaan. Ternyata, kebinekaan bukan hanya sekedar semboyan yang dihafal. Ini adalah prinsip yang harus kita hidupkan. Sama seperti yang pernah diwujudkan oleh para pemimpin bangsa-bangsa di sini. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah,
melainkan modal untuk bersatu. Saya, Muhammad Jody Setiawan, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di perjalanan penuh makna berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan hidupmu bagai kisah layar kaca. Kau bukan pemain.